Jadi hari ini saya mau review tentang Justice League minifigure hero versus villain. Langsung saja yuk, kita kenalin karakternya. Jadi yang pertama ada Batman, Joker, Batgirl, Harley Quinn, Wonder Woman, Cheetah, Aquaman, dan Black Manta. Jadi pertama itu saat kita beli, kalau nggak box itu kan, jadi kita itu tempatnya itu di plastik gitu dan kita itu nggak bisa lihat kan ya. Jadi kayak surprise. Jadi kita itu harus ngeraba-raba. Tapi kalau pertama nggak apa-apa, kalian nggak usah raba-raba, nggak apa-apa. Tapi kalau kalian mau dapat yang nggak sama ya kalian harus raba-raba. Jadi kalian raba-raba ini apa gitu. Jadi kalian harus bisa raba-raba agar ya nggak pernah dapat kembar ya. Dan kataku, ini kataku ya. Kalau kataku itu yang paling mudah diraba itu Black Manta. Kenapa? Karena Black Manta itu kepalanya itu besar dan nggak punya rambut. Jadi kayak mudah gitu ditebak. Jadi walaupun surprise tapi saya raba-raba kok kepalanya itu besar, terus gak ada rambutnya. Jadi itu pasti Black Manta, nggak ada yang lain. Pasti Black Manta itu. Soalnya ya karakternya itu kepalanya cuma lingkaran bundar dan ya nggak sulit ditebak kan ya. Langsung saja yuk kita bahas mereka. Jadi yang pertama di sini Batman ya. Jadi Batman adalah salah satu karakter superhero yang paling terkenal dari Gotham City. Jadi kalian tahu nggak kalau sebenarnya Batman ini nggak bisa terbang. Jadi dia itu kaya dan orang aslinya, nama aslinya itu Bruce Wayne itu kaya, jadi punya peralatan itu banyak banget. Jadi walaupun Batman nggak bisa terbang, tapi dia itu punya alat. Jadi dia itu kayak bisa terbang. Padahal ya jubahnya itu nggak bisa terbang. Yang bisa terbang itu Superman, itu bisa terbang. Tapi kalau Batman ini nggak bisa terbang. Dan Batman itu memiliki uang sebesar 135 triliun. Banyak banget kan ya. Makanya dia itu punya peralatan lengkap gitu. Jadi walaupun dia itu nggak bisa terbang, tapi dia itu punya peralatan lengkap gitu. Jadi dia itu walaupun nggak bisa terbang, tapi dia bisa terbang menggunakan alat bernama grappling gun. Selanjutnya Joker itu musuhnya Batman ya. Kalau di film Batman itu versi manusia itu dia itu serem gitu, tapi yang ini itu lucu kayak baby gitu. Rambutnya hijau, terus mukanya itu warnanya putih, lucu banget pokoknya. Tapi itu dia itu memang nggak punya kekuatan yang spesial gitu. Jadi dia itu tidak punya kekuatan spesial, nggak kayak penjahat lain ya. Cuma akalnya dia itu pintar banget. Jadi dia itu bisa berpikir dengan cepat. Jadi penjahat itu dia itu nggak punya kekuatan yang spesial, cuma dia itu pintar. Jadi dia itu akal-akalnya itu banyak sekali. Selanjutnya Batgirl juga seperti Batman ya, kelelawar ya, tapi dia itu perempuan ya, Batgirl kan ya. Kalau Batman itu kan laki-laki pria kan ya. Kalau Batgirl ini itu wanita gitu. Dan ini rambutnya lucu gitu, warnanya merah.
Dan Batgirl ini kekuatannya Batarang. Batarang itu kayak bumerang gitu, jadi bisa dilempar tapi nggak kembali, dilempar terus kayak nancep gitu ya. Kekuatannya itu, dan ada perbedaan dari Batman dan Batgirl ini. Jubahnya, jadi jubahnya ini berbeda. Kalau Batgirl ini jubahnya itu panjang lebar gitu, kalau Batman ini kecil terus nggak lebar, jadi cuma kecil pendek ya, cuma ini. Kalau Batgirl itu besar sama panjang gitu, lebar. Selanjutnya Harley Quinn. Harley Quinn adalah musuhnya Batgirl. Jadi Harley Quinn ini badut yang suka sama Joker, dan pakaiannya itu cuma warnanya itu merah sama hitam. Pakaiannya itu hampir sama kayak Joker sebenarnya, cuma pakai kostumnya itu kayak badut. Kalau Joker itu nggak kayak badut, padahal dia itu badut ya, nggak kayak badut. Kalau ini pakaiannya itu kayak badut. Kalau ini kekuatannya itu dia punya kayak palu itu ya, dia itu pakai itu untuk memukul lawannya ya, memukul hero-nya. Kekuatannya itu. Selanjutnya Wonder Woman. Wonder Woman adalah sebuah gadis dari Amazon. Jadi dia itu punya 5 senjata yang selalu dia pakai saat bertarung. Yang pertama Tiara. Tiara itu mahkota yang digunakan, yang berfungsi menjadi bumerang ya, kayak bumerang, jadi bisa kembali. Kedua, dia punya tameng. Ketiga, lasso of truth. Jadi dia itu punya lasso emas kayak ajaib gitu. Jadi itu juga dipakai untuk menangkap musuhnya juga. Terus pedang dan lain-lain. Dan rambutnya itu lucu banget, warnanya hitam, sama pakaiannya itu warna-warni. Ini tiaranya, yang di atas ini tiaranya. Tiaranya itu yang bisa dilempar, yang berfungsi sebagai bumerang ya. Sekarang Cheetah. Cheetah adalah musuhnya Wonder Woman, musuh Wonder Woman ya. Dan dia itu sebenarnya dulunya itu dia manusia biasa, terus dia itu bisa berevaluasi menjadi cheetah. Jadi kekuatannya cepat ya, dia itu bisa cepat, larinya bisa cepat gitu ya. Ini dia itu kayak pakai sabuk gitu, sabuk tajam. Rambutnya warnanya coklat sama panjang. Ini biasanya agak mudah diraba, tapi mungkin saja ya nggak terlalu mudah sih. Yang mudah dirabanya itu di belakang rambutnya ini agak ada lancip-lancipnya gitu di belakangnya, jadi agak mudah diraba. Sekarang Aquaman. Aquaman adalah superhero yang berasal dari Atlantis ya. Atlantis, kota yang hilang itu. Yaitu. Dan Aquaman itu ya termasuk superhero yang kuat. Jadi dia itu bisa bernafas di dalam air. Jadi kayak ikan gitu, bisa bernafas di dalam air ya. Dan dia itu punya trisula. Trisulanya itu dari Raja Atlantis itu. Karena itu diwariskan kepada Aquaman. Jadi Black Manta itu juga akan mencuri trisula milik sang Aquaman. Dan trisula itu kuat banget. Jadi dia kekuatannya itu punya kekuatan yang lebih kuat daripada manusia biasa ya, pokoknya lebih kuat. Yang terakhir Black Manta.
Black Manta adalah seperti robot gitu yang dibuat oleh musuh Aquaman. Jadi sebenarnya Black Manta ini bukan robot, cuma robot tapi yang dikendalikan dengan orang. Jadi bukan robot yang tanpa dikendalikan orang, robot hidup itu bukan, tapi di dalamnya ada orangnya. Jadi cuma kayak kostum robot gitu. Kalau kataku ini tuh sama kayak alien, enggak kan? Tapi kayak sama gitu. Sama banget sama alien. Dan kalian tahu kekuatannya itu benar-benar banyak. Jadi dia itu punya banyak sekali peralatan seperti senjata-senjata tajam seperti pedang, dan ini dia bawa pistol sama pedang ini. Dan yang paling mematikan itu adalah matanya. Jadi mata merahnya ini bisa mengeluarkan laser. Jadi lasernya itu berbahaya banget bagi manusia, ya. Dan dia itu bisa masuk ke dalam air. Jadi ceritanya itu kayak orang gitu yang ayahnya itu sebenarnya jahat. Ayahnya musuh yang ada di dalam Black Manta ini itu anaknya kan ya, yang menyamar jadi Black Manta. Ayahnya itu dikorbankan oleh Aquaman itu. Jadi dia itu menyelamatkan yang berada di kapal selam, karena itu ceritanya orang-orang itu ada di kapal selam, terus nggak tahu kenapa itu langsung Aquaman datang terus menyelamatkan para manusia yang ada di dalam kapal selam tadi. Tapi sayangnya di sana itu ada ayahnya, jadi tempur di dalam berperang di dalam kapal selam gitu. Terus ayah sang Black Manta ini, ayah sang yang ada di dalam Black Manta manusianya ini, itu akhirnya dikorbankan oleh Aquaman. Kenapa? Karena dia itu dia itu lebih mementingkan menyelamatkan orang-orang tadi, manusia-manusia tadi, karena ya Aquaman tahu kalau ayahnya sang Black Manta itu jahat. Terus Black Manta itu balas dendam gitu sama Aquaman. Jadi dia itu kayak buat kostum, ya dia itu pintar banget ya. Jadi dia itu buat kostum agar kostumnya itu bisa anti air. Jadi dia itu bisa masuk ke dalam air, ya menyamarlah menjadi Black Manta itu tadi. Namanya Black Manta ya, penjahatnya. Oke, ya sebenarnya itu saja video kali ini dari saya, video pertama dari saya. Dan terima kasih telah melihat video ini, dan jangan lupa like, subscribe, komen, dan share ke teman-teman kalian agar channel ini laris ya. Sampai jumpa.